Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Tiana Media di sini. Apa kabar teman-teman pejuang? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita mau bahas gimana sih caranya biar bisa lolos SKB atau bagaimana cara memaksimalkan skor nilai SKB. Nah, kali ini aku punya tipsnya. Simak ya. Buat kamu yang sudah dinyatakan lolos dalam seleksi kompetensi dasar CPNS, kini saatnya kamu bakal memasuki tahapan terakhir, yakni seleksi kompetensi bidang. Berbeda dengan tahap seleksi kompetensi dasar, setiap CPNS tidak akan mendapatkan soal yang sama di tahapan SKB. Soal ujian yang akan kamu dapatkan tentu saja menyesuaikan formasi atau jabatan yang sudah kamu lamar. Agar kamu bisa lolos dalam tes SKB CPNS tahun 2021, mungkin kamu bisa terapkan beberapa tips gitu lolos SKB CPNS dari Tiana Media berikut ini. Untuk dapat mengikuti SKB, tentunya kamu harus dinyatakan lolos passing grade dan rankingan, di mana biasanya itu 3 kali lipat dari formasi yang dibutuhkan. Nantinya, nilai yang teman-teman dapatkan pada saat SKD akan diambil 40% dan SKB 60% dan diakumulasi sesuai peraturan yang berlaku untuk mendapatkan nilai akhir sebagai penentuan kelulusan peserta CPNS. Yuk langsung aja kita simak tips-tips apa saja yang bisa kamu lakukan mulai dari sekarang. Yang pertama, mengenal jenis-jenis ujian dalam SKB. Sebelum kamu menghadapi ujian dalam seleksi kompetensi bidang, ada baiknya kamu mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis ujian dalam tes SKB. Umumnya, Peraturan Kemenpan RB Nomor 36 Tahun 2018 menyebutkan bahwa ada 8 jenis tes dalam seleksi kompetensi bidang. Di antaranya CAT, tes potensi akademik, tes praktik kerja, tes bahasa asing, tes fisik atau kesamaptaan, psikotes, tes kesehatan jiwa, dan wawancara. Setiap peserta tentunya akan dihadapkan dengan berbagai jenis ujian yang berbeda. Namun biasanya, teman-teman dihadapkan dengan ujian CAT dengan soal-soal seputar bidang yang dilamar. Akan tetapi ada juga beberapa formasi yang tidak mengharuskan pelamarnya mengikuti ujian CAT. Misalnya saja formasi dari penjaga tahanan Kementerian Hukum dan HAM yang harus melewati ujian fisik atau kesamaptaan. Atau juga formasi di Basarnas yang mewajibkan tes keahlian berenang. Semuanya kembali ke formasi yang teman-teman lamar. Contohnya lagi, pada formasi Pranata Laboratorium Kesehatan, kamu akan mengikuti tes soal CAT seputar bidang kesehatan umum dan laboratorium. Tips yang kedua, teman-teman harus memahami posisi jabatan yang dilamar. Dengan mengetahui posisi jabatan yang dilamar, tentunya ini bisa memudahkan kita untuk mendapatkan kisi-kisi soal yang akan dihadapi dalam tes CAT. Umumnya, formasi jabatan CPNS itu terbagi menjadi 2, jabatan fungsional tertentu dan jabatan pelaksana. Formasi yang termasuk dalam jabatan pelaksana diantaranya petugas teknologi informatika, Pranata pemadam kebakaran, serta analis humas dan protokol. Sementara yang termasuk jabatan fungsional tertentu contohnya teknisi penerbangan, dokter, Pranata laboratorium kesehatan, bidan, asisten apoteker, guru, dan jabatan lainnya. Para pelamar juga bisa mengakses situs Kemenpan RB jika formasi yang dilamar termasuk jabatan fungsional tertentu. Dalam situs ini juga telah ada penjelasannya ya terkait formasi materi SKB yang berkutat pada peraturan tersebut. Nah, jika formasi yang teman-teman lamar itu termasuk dalam jabatan pelaksana, teman-teman bisa mengakses Permenpan RB nomor 25 tahun 2016 tentang nomenklatur jabatan pelaksana. Di sana juga sudah dijelaskan secara rinci tugas pokok dan fungsi masing-masing formasi yang bisa jadi rujukan dalam belajar. Tips yang ketiga, mengetahui jadwal dan jangan terlambat. Layaknya seperti kamu datang melamar kerja ya, pada umumnya baiknya kamu datang 60 menit lebih awal sebelum waktu ujian dimulai. Karena datang tepat waktu itu diperlukan untuk menyelesaikan beberapa tahapan administrasi. Karena setiap pelamar harus melewati proses absensi, penyimpanan barang bawaan, dan pengecekan identitas terlebih dahulu. Selain itu, datang tepat waktu juga diperlukan untuk membangun kesiapan mental kita dalam menghadapi ujian. Tips yang keempat,
kuasai isu sosial terkini dan kelebihan diri sendiri. Agar teman-teman merasa percaya diri, tak ada salahnya kalau teman-teman juga mempelajari isu-isu terkini. Contohnya isu yang sedang berkembang sekarang adalah isu dari penyakit COVID-19. Jadi untuk formasi kesehatan ini mungkin saran dari Tiana harus pelajari ya. Tak hanya itu juga, teman-teman juga wajib untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Karena pada saat proses wawancara, teman-teman bakal diajukan beberapa pertanyaan. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan diri sendiri, tentunya teman-teman bisa lebih percaya diri dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tips yang kelima, berlatih soal secara konsisten. Selain persiapan diri, teman-teman juga harus berlatih soal ujian secara konsisten. Teman-teman sebaiknya meluangkan waktu 30 menit ya setiap harinya untuk mengerjakan contoh-contoh soal tes CPNS. Teman-teman bisa mendapatkan soal-soal itu dari media internet, buku soal, dan sekarang juga sudah banyak ya di kanal-kanal YouTube. Teman-teman juga bisa mengikuti tryout secara online yang diselenggarakan oleh bimbel-bimbel ya. Teman-teman juga bisa belajar dari FR tahun sebelumnya agar teman-teman itu mendapatkan gambaran mengenai soal apa sih yang akan kita hadapi dan bagaimana cara menyelesaikannya. Dan tak lupa juga teman-teman tidak perlu panik saat mengerjakan soal. Kalau teman-teman mendapati soal yang sulit, lewati aja dulu, kerjakan yang lebih mudah agar waktu teman-teman menjadi lebih efisien. Dan ini tips yang terakhir, tips yang paling jitu banget, yang lagi ngetren banget di zaman sekarang. Jadi teman-teman kalau punya uang lebih, ikutilah bimbel online. Nah, kali ini Tianapedia memiliki bimbel rekomendasi untuk diikuti. Nah, bimbel rekomendasi kita itu adalah Sahabat CPNS, di mana bimbel ini juga menyediakan soal dan pembahasan, ringkasan materi, serta ada juga tryout dari soal-soal FR tahun sebelumnya yang sesuai dengan kisi-kisi Permenpan RB. Buat teman-teman juga yang udah siap belajar ekstra, bimbel ini juga menyediakan bimbel melalui Zoom ya. Tentunya akan dibimbing dengan coach memang benar-benar CPNS dan PNS. Coba sekarang juga dengan memasukkan kode voucher lulus PNS huruf kapital semua ya. Nah, itu aja 6 tips dari Tiana. Semoga yang akan ikut SKB tahun ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.